Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kesaktian Abah Anom, ulama Sunda yang ubah batu kali jadi tepung. Abah Anom adalah putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suralaya, dari ibu Haja Zuriyah. Ia memiliki nama asli Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Anom adalah seorang ulama tanah Sunda yang juga terkenal dengan berbagai kesaktiannya bak seorang wali. Berdasarkan riwayat semasa hidupnya, salah satu kisah kesaktian Abah Anom yakni tentang seorang kapten sakti namun congkak, sehingga berniat ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom. Kisah kapten congkak ini menguji kesaktian Abah Anom. Alkisah, pada suatu hari seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suralaya. Kapten congkak itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Kemudian dengan sekali pukul, sang kapten congkak itu berhasil membelah batu tersebut menjadi dua. Usai unjuk kebolehan, kapten itu bersikap congkak dan menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar si tuan rumah turut mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Kemudian batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Apabila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Abah Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung. Sontak melihat kesaktian Abah Anom itu, si kapten hanya bisa takjub dan tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Si kapten yang sakti dan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom. Sang kapten mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya. Selain bersujud, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan torekot yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah ia menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Seperti diketahui, Abah Anom adalah sebutan dalam bahasa Sunda yang berarti Kiai Muda. Tanah Sunda tercatat memiliki salah satu Abah Anom yang disebut-sebut sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna alias luar biasa. Abah Anom lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan wafat pada 5 September 2011 silam. Ketika berusia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928. Dan melanjutkan ke sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Kemudian di tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Jejak pendidikan beliau untuk belajar ilmu fikih yakni diperoleh dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Ia belajar ilmu fikih, nahwu, sorof, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa, Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur
Cianjur yang saat itu diasuh oleh ajengan Sayatibi. Abah Anom juga tercatat pernah mengenyam pendidikan di salah satu tempat di Sukabumi. Kala itu 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan belajarnya di pesantren Cirunges, Cimelati, Sukabumi. Pesantren tersebut terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan ajengan Aceng Mumu yang merupakan seorang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren itulah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Ketika Abah sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Pondok pesantren Suralaya dengan kepemimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk membangkit tenaga listrik dan lain-lain. Ketika itu di satu TII terus bergerak aktif melakukan perlawanan menentang pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Setidaknya ada 38 kali teror dari DI T1 terhitung sejak tahun 1950 sampai 1960. Siasat menghadapi teror dan serangan DI-TII ini Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suralaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya itu, Abah Anom berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia pada masanya. Sebelumnya di tahun 1939 sampai 1945, tahun itu adalah masa-masa menjelang kemerdekaan. Abah Anom lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam atau DI di Jawa Barat, ia memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.